Shalom, selamat pagi, salam sukacita dan bahagia bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh agung kasih setiamu Tuhan, dan penuh kuasa di dalam kehidupan kami, karena kami rasakan penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Kau berkati kami, Kau jaga kami di tempat tidur kami, dan Kau berikan kepada kami kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mendengar firman-Mu yang menjadi pedoman dan bekal hidup bagi kami. Namun kuasailah hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini sekaligus menjadi sukacita bagi kita dalam hari ini, Kamis 14 September 2023, tertulis di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari bangkit dari tempat tidur kita dan nyatakan hidupmu penuh sukacita, memuliakan nama Tuhan, dan bersyukur atas kehidupanmu pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang lebih panjang lagi, saya mau mengajak saudara untuk mendengarkan beberapa pertanyaan yang sangat menarik bagi kita. Yang pertama, apakah tujuan saudara untuk bekerja? Apakah tujuan daripada manusia itu bekerja? Apakah hanya sebatas untuk makan, atau di balik apa yang kita kerjakan itu ada pengharapan kita supaya kehidupan kita jauh lebih baik daripada saat ini, daripada hari ini, atau daripada hari ke hari, sehingga setiap manusia berupaya mencari kehidupan yang lebih baik melalui pekerjaan. Itu bisa kita lihat dari anak-anak kita pada saat, dari kehidupan kita pribadi, ketika kita belajar menggantungkan satu cita-cita. Untuk mencapai cita-cita ini tidaklah hanya belajar dan mendapatkan cita-cita itu semata, tetapi cita-cita yang kita raih itu akan menghasilkan bagaimana kehidupan kita yang lebih baik, kehidupan kita yang lebih bermanfaat. Dan yang kedua, ada pertanyaan lagi. Siapakah dari antara kita yang tidak mau hidupnya kaya? Siapakah dari antara kita yang tidak mau hidupnya kaya? Pemahaman kaya bagi kita adalah memiliki segala-galanya dan memiliki nilai lebih dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Apakah itu kekayaan yang sebenarnya? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kebanyakan orang berpendapat bahwa kaya itu adalah dia ingin memiliki apa yang dia inginkan dan mendapatkannya, serta menunjukkannya, memperlihatkannya, menghiasi hidupnya dengan kekayaannya. Karena itu, apapun jawaban kita, apapun keinginan kita, apapun pendapat kita tentang kekayaan, namun pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga dan waspada
kewaspadaan dan berjaga-jaga itu justru ditujukan kepada kehidupan yang tamak. Kenapa demikian? Yang pertama, bahwa kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Menyertai kehidupan kita bukan hanya sekedar memberikan makanan dan minuman, namun Tuhan menyertai kita dalam mengingatkan agar manusia itu jangan jatuh ke dalam dosa, jangan jatuh ke dalam kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan selera hidupnya, supaya setiap manusia itu mampu mengatasi tentang apa yang disebut keserakahan, apa yang disebut dengan kerakusan, ambisi untuk memiliki segala sesuatu. Penyertaan Tuhan bukan semata-mata apa yang saya katakan tadi, memberi makanan dan minuman, tetapi penyertaan Tuhan itu mengingatkan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengan impian kekayaan, dengan mengejar kekayaan, dengan ingin memiliki uang yang banyak, terkadang harga diri kita tidak ada, terkadang jati diri kita tidak ada. Karena untuk memiliki uang, kita bisa buta akan kebenaran, kita buta akan kebaikan, kita buta akan kasih, kita buta untuk saling menolong. Karena itu jemaat yang terkasih, di dalam hal inilah banyak orang Kristen yang mungkin merasa dibatasi oleh firman Tuhan untuk menjadi kaya, untuk mencari uang setiap hari, untuk mencari apa yang kita inginkan, ambisi-ambisi kehidupan kita setiap hari oleh karena kebenaran. Nah, justru di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah melarang manusia itu untuk memiliki segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak pernah melarang manusia itu untuk menjadi kaya. Tetapi justru ketika Tuhan mengingatkan kita, maka kita diingatkan supaya kita kaya di dalam Tuhan, kaya akan pengetahuan, kaya akan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebanyakan orang di dalam mencapai suatu kesuksesan materi, dia tidak mengenal kebenaran, dia tidak menjaga kebaikan daripada hidup, sehingga Tuhan mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun Tuhan mengatakan, sekalipun kamu mendapatkan harta yang berlimpah-limpah, tetapi janganlah kamu jatuh ke dalam dosa. Janganlah hanya memperkaya kehidupanmu sendiri. Jangan ambisi dengan keuangan, jangan ambisi dengan kekayaan. Biarlah segala sesuatu itu mengalir dengan proses yang baik. Karena dengan proses yang baik kita akan menyadari bahwa itulah rencana Tuhan yang terbaik. Dan kita yakin melalui iman kita sudah diciptakan menjadi orang yang kaya, orang yang sempurna. Karena itu mari kita belajar bagaimana Yudas Iskariot itu yang memiliki ambisi supaya dia mempunyai uang yang banyak, dia menjadi orang yang kaya. Dia tamak, dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan resikonya, tanpa memikirkan apa akibatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang kerakusan kita, ketamakan kita akan cinta dunia ini, akan memiliki dunia ini, sama dengan
Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketamakan itu sering membawa kita tidak jujur di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mau mengajak manusia supaya bagaimana hidupnya lebih bahagia. Mengajak kita bagaimana supaya hidup kita ini lebih baik, berkualitas di dalam pengetahuan, berkualitas di dalam iman. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini terkandung suatu prinsip yang baik, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Ada satu nasihat yang baik supaya kita berjaga-jaga, waspadalah. Berarti kita tidak hanya mempergunakan pengetahuan kita tidak hanya mempergunakan kekuatan kita, kepintaran kita, tetapi kita akan memakai iman dan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengatakan tidak ada jaminan orang hanya bisa hidup dari pengetahuan yang dia miliki. Tidak ada jaminan bagi seseorang dia hanya bisa hidup dari harta yang dimiliki. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, apapun kondisi kita hari ini. Bersyukurlah dan yakinkan pertolongan Tuhan ada setiap Anda melakukan segala sesuatu. Pertolongan Tuhan ada setiap kita melakukan pekerjaan kita. Karena itu Tuhan tidak membuat umatnya menderita. Tuhan tidak membuat umatnya miskin, tetapi Tuhan membuat umatnya bahagia dengan kehidupan yang dia miliki. Karena itu hindarilah sikap yang tamak, tetapi budayakan hidup yang bersyukur. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami selalu berjaga-jaga dan waspada di dalam segala pekerjaan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau telah mengingatkan kami sebelum kami melakukan aktivitas kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu pada pagi hari ini akan menyempurnakan kehidupan kami dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tuhan tidak melarang kami untuk menjadi orang yang kaya, tetapi Tuhan mengingatkan kami supaya jangan menjadi orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang serakah, orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan mengingatkan kami, apapun yang menjadi kehidupan kami harus berguna untuk sesama kami. Kami harus bersyukur dalam segala kehidupan kami, bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan kalau pada pagi hari ini hidup kami persembahkan kepada Tuhan melalui kerendahan hati kami di dalam iman kami. Kami memohon biarlah Tuhan yang mengurapi setiap jemaat-Mu yang sakit, menuntun setiap jemaat-Mu yang berjalan di dalam segala kehidupannya, dan menguatkan kami di dalam segala kekhawatiran. Biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman suluh bagi kami di dalam kehidupan. Kami berdoa Tuhan buat segala rencana dan program gereja-Mu. Biarlah Tuhan melalui program rencana gereja-Mu, dimanapun Tuhan pelayanan gereja-Mu di seluruh HKBP yang ada di dunia ini, biarlah firman Tuhan yang semakin hidup di tengah-tengah dunia ini, bersinar di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan, sekalipun setiap manusia itu mengandalkan pikiran, tenaga dan kekuatannya untuk menyatakan kehebatannya, tapi kami yakin apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap waspada dan berjaga-jaga apapun yang kami bicarakan, apapun yang kami lakukan, dan apapun yang kami harapkan.
Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kebaikan-Mu akan menuntun kami melakukan segala aktivitas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami seluruh pelayan HKBP Sakasot Surabaya mengucapkan selamat pagi dan ingat, mari bertumbuh di dalam firman Tuhan supaya kita tidak hidup serakah dan tidak hidup tamak, tetapi kita hidup bersyukur. Horas.